apa niat baik kita menjalankan awal trial bisnis Partai Emas. Selamat siang Pak Ketua Dewan Pembina yang saya hormatin. Selamat siang Wakil Ketua Umum dan Wakil Sekjen dan saudara-saudara kalian semua yang saya muliakan. Baik, terima kasih dengan hadirnya teman-teman pers di sini dan supportnya dan teman-teman yang berada di daerah 34 provinsi. Alhamdulillah, dengan kerja keras, dengan berdirinya Partai Emas tanggal 9 bulan 9 2020, alhamdulillah hari ini kita sudah hampir mencapai 100% 34 provinsi. DPC kami alhamdulillah sudah di posisi 80% sesuai kebutuhan Menkumham, dengan teman-teman yang berada di daerah yang penuh dengan semangat kerja siang dan malam yang saya support dan saya apresiasi. Dan alhamdulillah PAC kita sudah lebih dari 50%. Alhamdulillah mereka sangat otonom dan mandiri, sebab mereka ingin menuju satu perubahan, menuju Indonesia emas, di mana hanya satu partai di Republik ini yang betul memperhatikan kader dan para simpatisannya, dan kita bukan katanya, tapi kita membuktikan dengan adanya program ini. Hari ini kita meluncurkan namanya Emas Jack. Di dalamnya seperti ada emas Jack, emas full, emas sen, nanti kita akan lihat di monitor sama-sama. Dan ada koperasi digital. Alhamdulillah nanti minggu depan kita akan tanda tangan kontrak, dipakai aplikasi kita juga dengan Kadin Indonesia. Jadi alhamdulillah, dan emas payment kita bekerja sama dengan Link Saja dan e-Manitol, karena kami belum mempunyai pengalaman itu sehingga kami harus bekerja sama dengan pemerintah Lin aja. Alhamdulillah kita sudah menandatangani NDA bersama Lin aja sehingga bisa mengembangkan sayap, dan kita akan launching produk kita di pertengahan Februari tahun depan. Insya Allah tidak ada halangan. Kita akan serentak di 34 provinsi, 508 provinsi dan kecamatan, 8.884 kecamatan. Kelebihan kita dari Emas Jack dan Emas Full itu adalah kita ada sistem pembagian dividen kepada mitra, tapi itu kita akan jelaskan nanti pada sesi pertanyaan. Cukup dengan kata sambutan kita bahwa kita di 2024 seluruh simpatisan dan pengurus Partai Emas akan menuju Indonesia emas. Jadi bukan katanya. Karena saya melihat ini satu-satunya di dunia, bahkan belum ada pun, kita bicara Indonesia, bahkan kita bicara dunia, hanya di Singapura yang melakukan hal demikian. Kita tahu betul bahwa Partai Emas itu tidak berbisnis, kita harus garis bawahin. Tapi di mana Partai Emas membuka sayap partai dengan organ-organ, membuka lapangan kerja, membuka lapangan bisnis buat para kader dan simpatisannya. Karena di Partai Emas kita tidak ingin, visi ke depan kami, alhamdulillah, visi ke depan kami bahwa kader dan simpatisan yang berada di Partai Emas mempunyai kepastian hidup tentunya. Kepastian hidup itu apa? Saya tidak ingin kader Partai Emas nanti suatu saat sakit
ataukah mungkin dia kecelakaan di jalan atau bagaimana, tapi ada di Partai Emas adalah jaminan kesehatan kita. Dan tentu masyarakat akan berpikir, saya berpikir bahwa bagaimana masyarakat dan simpatisan saya dan pengurus Partai Emas tentunya yang saya muliakan, bahwa jaminan masa lapangan kerja yang kita prioritaskan, karena kita tahu bahwa lapangan kerja itu sangat dibutuhkan. Dan di mana nanti ke depan kita ada namanya jaminan rumah tinggal. Rumah tinggal itu seperti apa? Kita akan membuat rumah murah itu dengan harga dari 150 juta rupiah dan sampai 300 juta rupiah. Dan saya tahu kita nggak usah barat, itu kita buat per segmen, jadi ketahuan. Dan di mana nanti kita akan membagikan kembali satu dividen kepada masyarakat anggota koperasi itu per 3 bulan. Nah, bagaimana cara membaginya per 3 bulan? Itu nanti ada walletnya sendiri. Kita bekerja sama dengan link aja. Itu akan ketahuan berapa pendapatan setiap daerah, kabupaten, kecamatan, sampai tingkat kelurahan. Karena ini bisa diakses seluruh dunia. Misalnya kerajinan tangan itu bisa dipajang di sini, kita bantu marketkan, kita bantu menjualkan. Karena selama ini masyarakat kita hanya ditunggangi dengan para tengkulak-tengkulak itu. Nah, nanti visinya Partai Emas bahwa ada bank perkreditan rakyat, sehingga masyarakat itu tidak perlu lagi mengutang sebelum panen. Jadi berhutang lewat kami, lewat bank BPR kami yang kita akan segera bangun juga. Insya Allah tahun depan kita akan jalankan BPR dan insuransinya. Kalau sekarang adalah koperasinya dengan emas jacknya. Jadi tahap by tahap. The next nanti sebelum Pilpres kita akan membangun namanya rumah sederhana dan 0%. Di mana masyarakat bisa membayar rumah ini, kita memberikan mereka dulu lapangan kerja, membukakan mereka open bisnis buat mereka sehingga mereka bisa menyicil kembali ke kita. Seperti itu, Pak. Cukup ya, Pak ya? Misalnya dari 34 provinsi, jadi kita buat per provinsi ini KTA. Provinsi DKI Jakarta misalnya udah tidak bisa teratasi lagi, orangnya udah membludak. Itu nanti kita di Lebak Bulus 3 nomor 15 ABC di pinggir jalan raya, persis dinding Kona dekat futsal. Nah, emas jack ini nanti kantor DPD, DPC, PAC seluruh Indonesia itu berfungsi sebagai kantor emas jack dan kantor koperasi di seluruh Indonesia. Jadi kita ini adalah komunitas. Tidak seperti Gojek, Grab, Maxim adalah itu milik asing semua. Milik Republik Indonesia, anak bangsa tinggal minim sekali. Kalau saya nggak salah ingat tinggal 2%. Kalau ini murni 100% milik bangsa, anak bangsa Republik Indonesia. Dan kita berjanji kepada rakyat tidak akan menjual ke asing produk Republik Indonesia. Dan kita tahu Bukalapak, Lazada itu bukan milik Indonesia lagi. Itu harus digarisbawahi. Jadi perbesarlah komoditi, karena SDM kita yang luar biasa. Saya kasih ilustrasi contoh bahwa mitra kerja dari Gojek itu 35 juta. Bayangkan, 35 juta orang yang diberdayakan oleh asing. Itu ironis sekali kita menjadi republik. Dan
Bukalapak dan Lazada itu milik asing, walaupun itu produk Indonesia, milik asing, tapi kita ada di koperasi emas. Ada di koperasi emas nanti yang kita adalah benar-benar milik anak bangsa, bukan milik asing. Jadi kita di sini hanya sebagai pion-pion mereka gitu loh. Ini yang saya ingin merubah paradigma berpikir masyarakat kita, jangan kita diperbodohin terus. Oke, boleh.